Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Haha. Anime yang mau Mimin bahas kali ini berjudul Yuki Holder. Bakalan banyak juga karakter-karakter unik serta para tokoh penyihir magic hebat dan ceritanya juga udah pasti seru coy. Di bagian actionnya cukup bagus dan romansnya juga terlihat warna-warni. Anime Yuki Holder ini menceritakan dunia Negima. Cerita akan berpusat pada seorang anak laki-laki bernama Touta yang ingin meninggalkan kota kecilnya dan akan pindah ke kota yang lebih besar. Namun untuk bisa mewujudkannya dia harus mengalahkan gurunya cuy, si vampir bernama Evangelion. Namun karena kondisi yang tidak terduga sama sekali, dia hampir aja modiar dan menghadapi dua pilihan yang sulit: meminum darah dari Evangelion dan hidup abadi atau mati cuy. Pilihan yang diambil setelah itu mengubah segalanya dan mengubah pandangannya terhadap dunia untuk selamanya. Oke lah, seperti biasa dong, pasang headset kalian, siapkan jajan dan gorengan, lupakan kenangan tentang mantan, cari yang lebih cantik lah, banyak yang lebih cantik, gak usah sosokan gagal move on. Selamat menonton sambil rebahan sampai kalian ketiduran coy. Ceki bro. Scene diperlihatkan pada sosok tokoh utama wanita bernama Evangelion. Seorang vampir wanita yang telah hidup 700 tahun lamanya cuy, lama amat cuy. Setelah beberapa dekade, kita diperlihatkan pada tokoh utama anime ini bernama Touta Konoe, seorang bocah yang ingin keluar dari desanya hendak ke ibu kota. Touta and the gang menunggu di pohon dan merencanakan untuk menyerang wali kelasnya. Emang kayak gini nih kelakuan bocil-bocil laknat zaman sekarang cuy. Guru yang menjadi wali kelas Touta bernama Yukihime, wanita gemoy yang sangat OP banget. Kemudian Touta dan kawan-kawan melihat guru Yukihime melewati pohon dan langsung menyerangnya. Tetapi semuanya sirna karena sang guru sangat sakti mandraguna, mampu membabat habis para siswa-siswa laknatnya. Setelah itu Touta dihukum oleh guru Yukihime bersama teman-temannya berdiri di belakang kelas. Yukihime mengomeli pada Touta dan mengatakan meskipun 1000 tahun berlatih pun seorang bocil tak akan mampu menang melawannya. Ternyata guru Yukihime ini membuat taruhan, jika Touta berhasil mengalahkannya, maka ia boleh pergi ke ibu kota mengejar impiannya. Oleh karena itulah, Touta and the gang hendak mengalahkan sang guru agar bisa pergi ke ibu kota. Setelah pulang sekolah nih, guru Yukihime masih berada di kantornya bersama Pak Guru. Waduh, ngapain tuh? Pak Guru meminta Bu Yukihime jangan terlalu keras pada Touta karena ia masih bocil. Bu Yukihime pun kesal dengan kenakalan Touta, maka ia menghukumnya bersama siswa laknat lainnya cuy. Selanjutnya Touta and the gang pulang ke sekolah bareng sambil curcol tentang sang guru. Touta dan kawan-kawan menduga kalau Yukihime menggunakan kekuatan sihir kuno sehingga mampu menghadang serangan mereka. Kawan-kawan juga sependapat dengan Touta saat melihat kekuatan Bu Yukihime. Lalu Touta mengajak teman-temannya untuk berlatih lebih giat lagi agar bisa mengalahkan guru Yukihime. Touta mengatakan pada teman-temannya kalau ia akan pergi ke ibu kota dan mengunjungi Menara Monas. Maksudnya menara elevator orbital dong. Mana ada Monas di sana cuy. Touta dan teman-temannya memiliki impian yang sama, maka mereka akan berusaha lebih keras lagi. Setelah itu Touta pamitan pada gengnya karena akan mengunjungi makam orang tuanya. Setibanya Touta di makam ayah dan ibu, Touta mulai mengisahkan kegiatan sehari-harinya pada ortunya. Touta meminta maaf pada ortunya kalau ia sama sekali belum mengingat kenangan bersama mereka di masa lampau. Kembali pada ruangan guru, Pak Guru memberitahukan Yukihime kalau orang tua Touta meninggal karena kecelakaan. Sebenarnya Yukihime ini mengetahui tragedi yang dialami Touta sehingga ia mengadopsinya dan tinggal bersama di rumahnya cuy.
Balik lagi pada Tota yang melanjutkan kisahnya pada sang ortu. Tota sangat bahagia tinggal bersama guru Yukihime dan hidup dengan baik. Karena Tota sangat akrab dengan gurunya nih, maka ia cuma manggil Yukihime aja tanpa embel-embel. Begitu juga saat di sekolah. Emang laknat banget ini bocil. Setelah selesai curcol dengan ortu, Tota hendak kembali ke rumahnya dan melihat sosok bayangan pria. Pria itu pun mengatakan kalau ia akan menunggu kedatangan Tota di menara elevator orbital. Tak lama bayangan pria itu pun menghilang sehingga Tota mencarinya. Kemudian Tota tiba di rumah dan memasak makan malam untuk mereka berdua. Saat makan malam, Tota meminta Yukihime mengajarinya ilmu sihir. Tetapi selalu saja Yukihime mengganti topik dan tak menggubris omongan sang bocil. Selesai makan, Tota berlatih di luar ruangan dengan tekad suatu hari nanti bisa mengalahkan Yukihime. Sedangkan Yukihime sendiri melihat perkembangan sang bocil dengan serius dari depan pintu. Esok harinya saat di sekolah, lagi-lagi Tota and the Gang kalah ngelawan sang master dan terhempas dari jendela kelas. Tota dan yang lainnya pun sangat letoy dan selalu berhasil dikalahkan dengan mudah cuy. Tota dan timnya mulai insecure dengan keadaan mereka dan meratapinya. Dari lorong sekolah, Pak Guru memperhatikan para murid yang malang. Pak Guru bernama Tachibana, seorang guru misterius yang tampan dan friendly kepada para siswa. Tachibana ini mengatakan pada Tota and the Gang akan mengajarkan ilmu sihir pada mereka. Lalu wajah mereka pun terlihat bahagia dan mereka memulai latihan sihir bareng. Teman-teman Tota berhasil menggunakan sihir padahal baru pertama kali mencoba. Para siswa heran kenapa Tachibana mau membantu mereka tanpa sepengetahuan Yukihime. Tachibana mengatakan kalau ia hanya ingin membantu para siswa agar cepat berkembang. Sementara itu Tota tak bisa menggunakan sihir dan selalu aja gatot atau gagal total. Tachibana pun memberikan sebuah gelang pada Tota untuk digunakan. Setelah selesai latihan, Tota pulang ke rumah dan sedang berada di kamar memandangi gelang tersebut dari atas meja. Tota merasa kalau selama ini ia tak pernah memberikan hadiah pada Yukihime. Tak lama Yukihime nongol di depan Tota dengan memakai sehelai anduk aja coy. Wadadidaw. Yukihime bertanya gelang apa itu, lalu ia menyentuhnya. Dengan wajah merona, Tota mengatakan akan memberikan gelang itu pada Yukihime dan auto cabut dari ruangan. Keesokan harinya, saat keluar dari swalayan, Yukihime memandangi gelang itu dan tersenyum. Tiba-tiba, para bocah muncul dengan sihirnya menyerang sang guru. Di sisi lain, Tota harus berlari karena ia tak bisa menggunakan sihir dan menuju tempat Yukihime untuk mengalahkan. Kembali pada para siswa yang berhasil membelenggu tubuh Yukihime dengan sihir. Kemudian Tachibana melumpuhkan para siswa hingga pingsan dan menyerang Yukihime dengan sihirnya. Selanjutnya Tachibana menyerang Yukihime secara sadis dan membelenggu tubuhnya dengan mantra sihir. Saat akan mengakhiri hidup Yukihime, Tota lalu datang dan menyerang pria psycho itu dengan pedangnya. Tetapi apalah daya karena Tota masih sangat letoy tak bisa menandingi Tachibana. Pria psycho itu pun membantai tangan Tota hingga lepas dari tubuhnya dan mengeluarkan banyak darah. Cerita punya cerita si Tachibana ini adalah seorang pembunuh bayaran yang hendak membasmi Yukihime cuy. Lanjut lagi demi melindungi Tota, tubuh Yukihime habis dibantai oleh pria psycho secara amat sadis. Begitu juga dengan Tota ditusuk dari belakang hingga KO. Kemudian Tachibana hendak membantai para bocah yang tergeletak di lantai agar tidak meninggalkan saksi mata cuy. Lalu Yukihime yang masih setengah sadar memberikan dua pilihan pada Tota. Pilihan pertama, Tota akan menyerah, sedangkan pilihan kedua, Tota akan hidup abadi dengan meminum darah Yukihime. Sehingga Tota bisa bangkit lagi dan menyelamatkan teman-temannya yang akan dibunuh. Karena tidak ada pilihan yang lebih baik, maka Tota memilih meminum darah Yukihime dan berubah menjadi OP. Kemudian Tota bangkit dan menyatukan seluruh tubuhnya lagi untuk menyerang Tachibana secara membabi buta hingga KO. Setelah adegan pembalasan dendam, Tota pingsan dan dipangku oleh Yukihime yang pulih kembali seperti sedia kala.
Selang beberapa waktu, Tota siuman dan melihat sosok Yukihime dalam keadaan sehat walafiat. Tota bertanya pada Yukihime apa yang terjadi sebenarnya. Yukihime menjelaskan kalau sebenarnya ia adalah Evangeline, aka McDowell, seorang vampir wanita. Saat kecelakaan orang tuanya Tota, Evangeline diminta ortunya untuk menyelamatkan Tota agar tetap hidup. Oleh karena itu, Tota bisa selamat dari kecelakaan karena kekuatan sang vampir. Sekarang Tota ini adalah manusia abadi dan akan hidup selamanya. Evangeline terlihat amat sedih karena merusak kehidupan Tota yang bahagia. Tota mengatakan pada Evangeline, asalkan ia bisa hidup bersamanya, maka ia merasa sangat bahagia. Apalagi Evangeline ini adalah manusia abadi seperti Tota, cuy. Makanya mereka akan selalu bersama-sama. Setelah insiden berlalu, akhirnya Tota berhasil pergi ke ibu kota dan meninggalkan teman serta desanya. Tota dan Evangeline pamit dari para bocah dan mereka akan melanjutkan perjalanan menuju menara. Teman lainnya berjanji akan menyusul Tota suatu hari nanti dan bertemu di menara. Kemudian Tota dan Evangeline melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Karena Tota masih menyebut Evangeline sebagai Yukihime nih, makanya Mimin ngikut juga aja ya. Lanjut lagi, Tota bertanya pada Yukihime kenapa mereka harus berjalan kaki. Yukihime mempertegas karena kalau mereka menaiki kendaraan umum maka mereka akan diburu lagi oleh pemburu bayaran. Karena sudah paham, Tota melanjutkan perjalanan mereka dengan bahagia sambil bernyanyi. Yukihime memperingatkan pada Tota kalau ia sekarang adalah manusia abadi. Maka selamanya akan berusia 14 tahun coy. Kayaknya gak butuh skincare-skincarean nih buat kelihatan lebih muda. Orang udah abadi. Lanjut lagi lah. Kemudian Tota mengatakan akan mandi di sungai dan pergi. Saat sedang mandi di sungai, Tota merenungi bagaimana kalau ia terus berusia 14 tahun. Sementara teman-temannya udah mulai dewasa. Setelah berpikir panjang, tanpa sengaja Tota bertemu dengan seorang wanita molek yang gemoy di sungai. Ups, tapi ternyata itu adalah seorang pria cantik terlihat seperti wanita tulen. Kalau di Indo itu mungkin Cinta Luna cuy, jangan tertipu lah. Setelah mandi bersama, Tota hendak bertemu Yukihime dan berjalan-jalan dengan pria itu. Pria cantik itu mengenalkan dirinya adalah Tokisaka Kuromaru, bukan Lucinta Luna. Seorang yang berasal dari menara elevator orbital. Karena sesuatu insiden, Kuromaru diusir oleh keluarganya dan turun ke bumi untuk mencari seseorang. Tak selang beberapa waktu, Yukihime datang menghampiri dan membawa minuman untuk Tota. Tiba-tiba, tanpa basa-basi, Kuromaru menyerang Yukihime dengan pedangnya. Ternyata Kuromaru mengetahui kalau Yukihime adalah Evangeline, seorang vampir yang hidup 700 tahun lamanya. Serangan Kuromaru pun dengan mudah ditangkis Yukihime dengan tangannya. Kuromaru juga mengetahui kalau Tota adalah seorang bocah vampir karena tidak memiliki bayangan. Setelah aksinya, Kuromaru mengenalkan dirinya sebagai pemburu abadi, anggota klan pembasmi iblis. Tugas yang diberikan kepada Kuromaru adalah mengirim para penjahat kembali menuju kegelapan. Dengan refleks cepatnya, Yukihime menusuk tubuh Kuromaru hingga terluka parah dan pingsan. Tota pun auto panik dan memarahi tindakan Yukihime pada Kuromaru. Lalu Yukihime meminta Tota untuk melihat keadaan Kuromaru yang langsung sembuh. Yukihime menjelaskan pada Tota kalau pemburu bayaran mengirimkan manusia abadi untuk melawan vampir abadi. Jadi pada intinya Kuromaru tidak akan meninggal cuy, karena mereka adalah makhluk abadi. Selang beberapa waktu Kuromaru sadar kembali dan bangkit hendak menyerang Yukihime. Kuromaru teringat misi yang diberikan klan iblis padanya dan berniat memburu Yukihime. Dengan santuinya, Yukihime mengatakan kalau Kuromaru bisa mengalahkan Tota, maka ia bersedia melawannya. Selanjutnya Tota memberikan syarat pada Kuromaru. Jika Tota berhasil menang, maka ia akan menjadi temannya. Pertarungan pun dimulai. Kedua bocah terlihat imbang dan bertarung dengan sengit. Hingga akhirnya Tota menang telak karena berhasil membuat tubuh Kuromaru ambruk tak berdaya. Setelah pertarungan dimenangkan Tota, maka Kuromaru harus menandatangani surat pertemanan dan tidak boleh melanggarnya. Kemudian mereka pergi ke pemandian air panas untuk merilekskan tubuh yang lelah seharian.
sempat terjadi pertarungan sengit antara Tota dan Yukihime karena sang bocil hendak ngintip. Sungguh laknat sekali cuy. Tota terkejut melihat sosok asli Yukihime adalah seorang bocil. Setelah melihat tingkah Yukihime dan Tota yang kocak itu, Koromaru mulai menyukai mereka dan akan bergabung menjadi tim Tota. Yukihime juga mengatakan akan menerima Koromaru sebagai muridnya. Selanjutnya rombongan Tota melanjutkan perjalanan menuju ibu kota. Saat di perjalanan, Tota bertanya pada Yukihime apakah banyak sosok manusia abadi seperti mereka. Yukihime mengatakan kalau ia tidak tahu pasti jawabannya. Bisa jadi ada banyak manusia abadi di luaran sana. Tiba-tiba Tota memiliki ide dan menyampaikannya pada Yukihime dan Koromaru. Tota ingin mengumpulkan manusia abadi dan membuat tim manusia super untuk berbuat kebaikan. Tota mengatakan pada rekan-rekannya kalau ia tidak akan menyanyiakan kekuatan super yang dimilikinya begitu saja. Yukihime tertawa mendengarkan celotehan Tota dan teringat pernah ada seseorang pria yang mengatakan hal yang sama. Selang beberapa waktu, muncul rombongan mobil menghampiri Tota dan yang lainnya. Terlihat seorang wanita dan pria menyambut Yukihime dengan karpet merah dan memberinya hormat kepadanya. Melihat adegan itu, Tota heran dan bertanya apa yang terjadi pada Yukihime sebenarnya. Wanita itu pun langsung naik tensi mendengar Tota tidak sopan menyebut nama Yukihime. Wanita itu menantang Tota dan akan bertarung dengannya. Yukihime menghentikan pertengkaran mereka dan mulai menjelaskan situasi yang terjadi pada Tota. Keinginan Tota untuk membuat organisasi telah terrealisasi sejak lama. Yukihime menjelaskan pada Tota kalau mereka adalah anggota Yuki Holder organisasi kekuatan abadi. Selanjutnya Yukihime dan anggotanya pun menaiki kapal pesiar menuju menara. Tota terlihat amat senang sehingga membuat heboh seluruh kapal mendengar ocehannya. Lalu wanita yang menjemput Yukihime terlihat protes dengan kehadiran Tota. Wanita itu adalah Karin, anggota dari Yuki Holder dan memiliki kekuatan abadi. Yukihime meminta Karin untuk akur dengan Tota karena mereka berdua adalah manusia abadi. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Tota dan lainnya tiba di markas manusia abadi Yuki Holder. Tota sangat senang melihat markasnya begitu mewah dan sangat besar. Tak lama anggota Yuki Holder menyapa dan mengenalkan dirinya pada Tota dan Komamoru. Yuki Holder nomor 6 bernama Makabe Gengoro, seorang pria berkacamata dan terlihat berwibawa. Sedangkan Yuki Holder nomor 10 bernama Ameya Iku, seorang pria yang terlihat friendly cuy. Setelah berkenalan, Gengoro memberikan arahan pada Tota jika ingin bergabung ke organisasi maka harus menjalani tes lebih dulu. Tes yang diberikan pun adalah membinasakan makhluk magis yang terletak di bawah tanah. Tetapi peraturannya berubah karena permintaan Yukihime cuy. Oleh karenanya Tota dan Koromaru harus melawan para anggota Yuki Holder dan jika berhasil mengenai tubuh mereka maka ia dinyatakan lulus. Lalu Gengoro mengatakan kalau Koromaru ini akan melawan dirinya sebagai tes ujian masuk. Sedangkan Tota ditantang oleh Karin untuk melawannya jika ingin lolos. Karena terjadi perubahan rencana, Gengoro bertanya pada Iko, apakah ia tidak keberatan kalau Karin melawan Tota? Iko dengan santuinya mengatakan tak keberatan sama sekali. Saat melakukan aksinya, Tota kalah dengan Karin. Begitu juga dengan Koromaru yang tak bisa mengenai tubuh Gengoro. Lalu Tota dan Koromaru pun beristirahat duduk di pinggiran penginapan. Karena terlalu lelah dan masih gagal melawan anggota Yuki Holder, maka mereka berdua amat galau cuy. Terlihat seorang wanita sedang membawa kantungan sampah yang banyak sehingga ia terjatuh. Tota membantu wanita itu bersama Koromaru untuk membuang sampah. Wanita itu mengenalkan dirinya adalah Yuki Shinobu, staf pekerja di penginapan markas Yuki Holder. Shinobu adalah seorang wanita biasa yang tinggal bersama manusia abadi karena ia telah diselamatkan Yukihime. Lalu berpindah pada Yukihime yang teringat masa di mana ia pernah mengadakan tes pada seorang pria cuy. Pria itu bernama Negi, seorang guru dan dikagumi oleh para wanita gemoy nan molek. Ternyata Negi ini adalah kakek dari Tota dan juga teman Yukihime di masa lalu cuy. Karena hal itu Yukihime makin penasaran dong bagaimana Tota melewati tes selanjutnya. Kembali pada Tota dan Koromaru yang sedang terlihat membawa alat berat dan memindahkannya ke tempat lain.
Tota dan Kuramaru mencari keberadaan gudang di tempat itu tetapi tak menemukannya. Lalu Tota memiliki ide untuk masuk ke dalam ruangan bawah tanah yang terlihat seperti gudang. Setelah tiba di dalam, Tota melihat kalau itu hanyalah ruangan bawah tanah dan sepertinya mereka tersesat. Tiba-tiba, seorang pria bernama Shinshido Jinbei menyapa mereka berdua. Jinbei ini adalah seorang anggota Yuki Holder nomor 2 cuy, dan terlihat sangat ramah. Kemudian Jinbei meminta Tota untuk mengambil pedang yang tertancap. Jika Tota bisa mengambilnya, maka pedang itu akan menjadi miliknya. Jinbei menjelaskan kalau pedang itu adalah pedang sihir yang ditempa oleh penyihir terhebat bernama Albireo Ima. Di awal Tota tidak menginginkannya cuy, tetapi sepertinya pedang itu memanggilnya. Tota mencoba mencabut pedang itu dan terlihat mustahil untuk melepaskannya. Tiba-tiba Tota mendengar suara yang memintanya untuk memutar pedang itu. Tota melakukan instruksinya dan berhasil mencabut pedang tersebut. Ternyata pedang itu bisa berbicara dan memberitahukan Tota cara melepaskannya cuy. Kemudian Jinbei menunjukkan cara menggunakan pedang itu dan menjelaskan kegunaannya. Pedang itu akan memiliki nama Kurobu dan memiliki fungsi bisa menambah berat dan mengurangi berat sesuai kemauan pengguna. Jinbei meminta Tota dan Kuromaru berlatih di tempatnya dengan menggunakan Kurobu. Hari demi hari terlewati. Tota dan Kuromaru terus berlatih hingga ia bisa lulus tes masuk ke Yuki Holder. Setelah 7 hari kemudian, Tota dan Kuromaru bertekad untuk memulai tes kembali dan berjuang agar lulus. Mulailah Kuromaru menentang Gengoro sesama pendekar pedang. Di awal Kuromaru terlihat sangat cepat dan bertambah semakin kuat. Tetapi tetap saja belum bisa mengimbangi Gengoro. Setelah beberapa kali bertarung, Kuromaru teringat saat ia melawan Tota dan memakai trik yang sama. Benar saja, Kuromaru berhasil membuat Gengoro sehingga tubuhnya terluka. Gengoro kehilangan 1 nyawa dan berhasil hidup kembali karena kemampuan khususnya. Selanjutnya, giliran Tota melawan Karin. Di awal Tota sangat cepat dan sangat mudah menangkis serangan Karin. Tota langsung mengeluarkan serangan andalanya sehingga Karin terpojok. Tetapi Tota mendengarkan teriakan Shinobu dan menghentikan pertarungannya. Lalu Tota menyelamatkan Shinobu dan membantai monster dinosaurus itu hingga tak bernyawa lagi. Selanjutnya Tota menolong Karin dan membabat habis para monster sehingga meledakkan tempat tersebut. Kemudian Tota mencari keberadaan Karin dan melihatnya tertimpa puing-puing ledakan. Sehingga membuat baju Karin sobek dan Tota dinyatakan lulus, begitu juga dengan Kuromaru. Mereka berdua pun sangat senang telah berhasil masuk ke organisasi Yuki Holder cuy. Kemudian Yukihime memberi tugas pertama pada Tota dan Kuromaru untuk membasmi monster magis di bawah tanah. Tota dan Kuromaru harus membabat habis pasukan monster iblis sehingga tak ada yang tersisa. Tanpa basa-basi, Yukihime mengirim kedua bocah langsung ke dunia bawah tanah. Begitu juga dengan Jinbei yang dihukum karena meminum sake kesukaan Yukihime. Lalu Jinbei meminta pada kedua bocah untuk cepat menghabisi para monster agar mereka bebas dari tempat itu coy. Keesokan harinya, Tota dan Kuromaru mendapatkan misi baru untuk membantu Karin. Yukihime mengatakan kalau misi tersebut sangat mudah bagi pemula seperti mereka. Dengan wajah cemberut, Karin mengatakan kalau bimbingan dirinya amat tegas, jadi Tota harus bersiap-siap menghadapinya. Tota pun dengan penuh semangat menerima misi itu dan sangat senang karena mereka terlihat keren coy. Semuanya di luar ekspektasi Tota karena mengira kalau mereka akan menaiki mobil memulai misinya. Ternyata Karin mengajak dua bocil berlari dengan cepat menuju TKP. Karin mengatakan pada Tota masih terlalu cepat baginya untuk menyelesaikan misi menggunakan mobil. Di sepanjang perjalanan, Karin menjalankan misi yang hendak diselesaikan pada Tota dan Kuromaru. Karin mengatakan kalau mereka akan pergi ke kawasan kumuh tempat rakyat kecil tertindas. Tugas Yuki Holder ini melindungi manusia yang dikucilkan oleh para tertindas serta dilupakan oleh dunia. Setibanya di TKP, dengan penuh semangat Tota mengejar para musuhnya. Dengan pede, Tota mengenalkan dirinya sebagai Yuki Holder nomor 7 kepada rakyat tertindas.
Ups, tapi ternyata Tota salah sasaran cuy. Karena para bodyguard itu rupanya adalah anggota Yuki Holder juga. Sungguh membagongkan. Karena hal tersebut, Tota diminta Kuromaru untuk membantu anak panti memasak makanan. Semua yang hadir sangat menikmati makanan yang dimasak oleh Tota dan memuji keahliannya cuy. Setelah makan, Karin dan lainnya melihat daerah kawasan kumuh bersama-sama. Kuromaru tidak menyangka kalau daerah kumuh itu sangat luas dan dihuni banyak penduduk. Lalu sang biarawati mengeluh pada Karin karena terlalu banyak orang kalangan atas mengusir mereka setiap harinya. Karena terus diteror, makanya biarawati meminta bantuan Yuki Holder. Mendengar nasib mereka yang malang, Kuromaru mengatakan akan membantu anak panti melawan para bangsawan Saiko cuy. Setelah pembicaraan selesai, mereka melihat kalau Tota sedang mempelajari teknik Sundo untuk latihannya. Selanjutnya saat Tota berlatih, ia heran apa kaitannya teknik Sundo dengan adu panco. Tota pusing dan bertanya-tanya sendiri alasannya apa. Seorang pria lalu muncul dan mengajar Tota karena meremehkan teknik Sundo yang ia pelajari bertahun-tahun. Pria itu adalah Kaito, seorang petarung pengguna teknik Sundo. Kaito menunjukkan teknik Sundo sebenarnya pada Tota sehingga membuatnya takjub. Lalu Kaito menjelaskan apa kaitan teknik Sundo dengan adu panco pada Tota. Setelah menjelaskan panjang lebar, Tota tidak paham maksud Kaito dan masih bingung cuy. Kemudian Kaito menjelaskannya melalui praktek, barulah sang bocah paham maksudnya. Setelah itu Tota memulai latihannya saat ia sedang memasak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Meskipun Tota memasak dengan kakinya, semua orang tetap saja memuji cita rasa masakannya cuy. Hari-hari pun berlalu dengan latihan yang dijalani Tota untuk menguasai teknik Sundo. Tota terlihat telah menguasainya dan mulai terbiasa dengan teknik tersebut. Ternyata Kaito adalah orang pemburu manusia abadi dan memiliki beberapa rekan. Salah satu ketua tim bernama Nagumo memperingatkan Kaito jangan terlalu dekat dengan anak dari kawasan kumuh. Kaito langsung bertransformasi menjadi manusia serigala dan mengatakan kalau ia tidak akan melupakan misinya. Nagumo dan lainnya pun akan memulai misinya untuk membantai kawasan kumuh tersebut. Selang beberapa waktu setelah Tota mengantarkan makanan bagi para bodyguard, tiba-tiba para penjaga Yuki Holder diserang dan dibantai dengan sadis. Di sisi lain, Karin yang sedang mandi diserang pemburu bayaran dan ingin membunuhnya. Karin autogesit dan membalas serangan pria Saiko itu kepadanya. Pria itu adalah seseorang anggota perusahaan militer swasta, powerful hand bernama Chao Xingzi. Tugas Chao Xingzi adalah menghabat Karin agar tidak bisa menolong warga kumuh. Berpindah pada Tota dan seorang bocil yang berasal dari panti cuy. Bocah itu bernama Ruki dan menganggap Tota adalah teman baiknya. Kemudian Nagumo dan Kaito si manusia serigala menyerang Tota dan Kuromaru. Kaito menyerang Tota secara sadis, hingga ia tak bisa bangkit lagi dan terkapar tak sadarkan diri. Sementara Kuromaru diserang oleh Nagumo dan Kaito secara bersamaan hingga KO tak berdaya. Di tempat lain, Karin telah dibelenggu oleh jurus bayangan Chao Xingzi hingga tak bisa bergerak. Chao Xingzi yang psycho menusuk tubuh Karin hingga terluka amat parah. Kemudian Chao Xingzi menyiksa Karin secara sadis sehingga tak bisa berkutik lagi. Ternyata Chao Xingzi mengetahui kalau Karin adalah penyihir baja hitam yang melegenda dan ingin mendengarkan ceritanya. Selanjutnya Chao Xingzi mulai mengolok-olok Karin sehingga mentalnya terguncang. Tetapi semuanya malah membantu Karin menjadi kuat lagi dan mampu membalas serangan pria Saiko cuy. Chao Xingzi pun habis-habisan diajar Karin secara brutal sehingga jatuh tak berdaya. Berpindah pada manusia serigala yang hendak membunuh Ruki tetapi berhasil dihentikan oleh Tota yang baru sadar dari pingsannya. Tota bertransformasi menjadi manusia overpower dan mengajar manusia serigala serta Nagumo hingga tubuhnya terhempas. Melihat Tota semakin matang membuat manusia serigala amat senang dan ingin bertarung dengan serius. Tota meminta Kuromaru untuk melindungi Ruki dan ia akan melawan manusia serigala serta Nagumo. Tiba-tiba Karin datang dan menantang Nagumo, sementara Tota akan melawan manusia serigala. Kemudian dimulailah duel tersebut dan mereka bertarung dengan sengit.
Touta mengetahui kalau manusia serigala adalah sosok Kaito sebenarnya. Kaito semakin tertarik dengan Touta dan langsung menyerang sang bocah. Mantan guru menyerang muridnya dan pertarungan pun terjadi semakin seru cuy. Lalu Kaito meminta Touta untuk menjadi muridnya dan bergabung bersamanya. Tetapi Touta menolak karena Kaito berasal dari organisasi jahat dan menggunakan kekuatannya dengan cara yang salah. Mulailah pertarungan pengguna teknik Sundo melawan teknik Sundo juga. Saat memulai serangan, Kaito berhasil memotong titik vital Touta hingga terluka. Akan tetapi, Touta mampu meregenerasi jantungnya dan hidup kembali dengan kekuatan yang baru. Teknik itu bernama Megea Erebea, yaitu adalah sihir hitam teknik rahasia terhebat untuk menjadi manusia yang abadi. Saat mengamati pertarungan, Nagumo menyadari kalau Touta adalah murid dari vampir penyihir abadi yang dikenal sebagai Injil Kegelapan. Tetapi biasanya kekuatan tersebut tidak dapat dikendalikan oleh pengguna karena dikuasai sihir hitam. Kembali pada pertarungan, Touta melawan Kaito. Dengan kekuatan Megea Erebea, Touta mampu menyerang Kaito secara sadis hingga terluka parah. Kaito sudah pasrah dibunuh oleh Touta karena keinginannya selama ini meninggoy dalam pertarungan. Tetapi impian Kaito sirna karena Touta berhasil mengendalikan kekuatan hitamnya sehingga mampu menghentikan serangan mematikan itu. Kemudian Kaito menentang Touta untuk adu panco menentukan siapa yang jadi pemenangnya di antara pengguna teknik Sundo. Ternyata cuy, mantan guru ini berhasil dikalahkan oleh muridnya. Dan Touta berhasil memenangkan pertandingan. Dengan amarahnya, Touta mampu memenangkan pertandingan sehingga tempat itu hancur porak-poranda. Touta hendak menyadarkan Kaito dari prinsip hidupnya yang salah agar sadar kembali. Setelah berhasil dikalahkan, Kaito minta diakhiri hidupnya oleh Touta. Akan tetapi sang bocah tidak mau melakukannya cuy, dan tak ingin berbuat hal yang sama seperti mereka. Selanjutnya Nagumo memapah tubuh Kaito yang terluka. Tak lama kemudian Yukihime datang untuk menyelamatkan desa Kumo yang terbakar dengan sihir perbaikan, sehingga kembali seperti sedia kala. Kemudian Nagumo dan Kaito melarikan diri dengan portal yang dibuatnya. Setelah pertarungan usai, Ruki meminta Touta dan lainnya untuk makan dan istirahat cuy. Touta melihat wajah Karin tersenyum bahagia dan menggumbalinya. Lalu Touta diajar habis-habisan karena berani menggoda seniornya. Emang kunyuk nih bocah cuy. Keesokan harinya, Kuromaru bertanya pada Kurobo mengenai kekuatan Touta yang sebenarnya. Kurobo pun menjawab kalau ia tak mengetahui pasti tentang kekuatan Touta. Yang pastinya Kurobo melihat kalau Kuromaru memiliki perasaan pada Touta dan mengkhawatirkannya. Setelah mendengarkan hal tersebut, Kuromaru auto panik coy dan terlihat grogi. Kemudian Kuromaru melihat Touta bersama Shinobu dan merasakan perasaan yang aneh. Saat sedang mandi, Kuromaru teringat kata-kata Kurobo tentang perasaannya pada Touta. Terjadi hal aneh dengan hati Kuromaru dan selalu mengingat sosok Touta. Tiba-tiba Karin datang ke kamar Kuromaru dan melihatnya baru selesai mandi cuy. Karin pun langsung menyadari kalau Kuromaru ini wanita cuy, dan memintanya untuk tidak sekamar dengan Touta. Kemudian Kuromaru menjelaskan keadaan yang sebenarnya pada Karin. Sebenarnya Kuromaru berasal dari seorang submanusia yang tidak memiliki jenis kelamin. Tetapi setelah melewati usia 16 tahun, maka Kuromaru harus menentukan ia menjadi pria atau wanita. Setelah mendengarkan penjelasan Kuromaru, Karin langsung menyerangnya dan meminta agar ia memilih menjadi wanita. Karin mengetahui kalau Kuromaru menyukai Touta dan ingin berada di dekatnya. Oleh karena itu, Karin mendukung mereka bersama. Alasan utama Karin adalah ingin menjauhkan Touta dari Yukihime. Kemudian Iko muncul dan memotong pembicaraan mereka yang terlihat tegang cuy. Iko pun meminta Karin jangan memaksakan kehendaknya pada Kuromaru karena yang berhak memutuskannya adalah dirinya sendiri. Kuromaru terlihat panik melihat Iko berada di sana dan mengetahui rahasia besarnya. Dengan wajah tersenyum, Iko mengatakan akan merahasiakan hal tersebut kepada yang lainnya. Iko juga memiliki saran untuk Kuromaru agar tidak galau lagi cuy.
Di sisi lain, Tota sedang mencari Kuromaru dan berpikir kalau temannya sedang mendapatkan misi baru. Tota mengira jika Kuromaru sedang melawan musuh yang hebat tanpa sepengetahuannya. Tak lama muncul sosok wanita yang mirip wajah Kuromaru menyapa Tota. Rupanya hal itu adalah ide Iko yang meminta Kuromaru menyamar menjadi wanita dan mewarnai rambutnya. Wanita itu mengaku pada Tota kalau ia adalah sepupu Kuromaru yang bernama Kuryo dan hendak pergi jalan-jalan ke kota. Karena Tota juga sangat polos, ia jadi tidak menyadari kalau wanita itu adalah Kuromaru dan misi pun berhasil. Kemudian Tota akan mengajak Kuryo jalan-jalan ke kota bersamanya. Tota meminjam sepeda motor boot milik Shinobu untuk membawa Kuryo keliling kota. Shinobu meminjamkan bootnya dan mereka pergi mengarungi lautan bersama. Saat di jalan, setibanya di kota, Tota mengajak Kuryo jalan-jalan dan mereka terlihat bahagia. Setelah bersama Tota sebagai wanita, perasaan Kuromaru pun semakin dalam padanya. Saat berjalan, Kuryo tersandung batu dan terjatuh di tanah. Tota membantu Kuryo dan memperbaiki sepatunya yang lepas. Kuromaru dengan wajah merona pun akhirnya mengajak Tota untuk mengunjungi menara bersamanya. Kemudian Tota dan Kuryo mengunjungi menara bersama, tetapi mereka diikuti oleh pemburu bayaran. Di tempat lain, Jinbei dan Yukihime sedang membahas tentang kekuatan Megea Ereba milik Tota. Yukihime pun terlihat amat khawatir dengan Tota yang meremehkan kekuatannya. Jinbei bertanya pada Yukihime kenapa ia merasa risau. Yukihime menjelaskan kalau kekuatan Tota akan menjadi incaran pria bernama Fate Even Runcos. Kembali pada Tota dan Kuryo yang baru tiba di menara. Mereka amat senang melihat pemandangan tersebut. Tota mengatakan pada Kuryo kalau impiannya adalah mencapai menara yang paling atas. Lalu Kuryo bertanya kenapa Tota ingin mencapai puncak menara. Tota diam sejenak dan teringat kalau pria di bayangannya selama ini memintanya untuk mencapai puncak. Akan tetapi Tota memberikan alasan lain pada Kuryo dengan mengatakan karena ia telah berjanji pada teman-teman di desanya. Saat curcol bersama Tota, Kuromaru baru menyadari kalau bocah yang disukainya menginginkan ia jadi laki-laki. Kemudian Kuryo bertanya apakah Tota tertarik dengan wanita. Tota bertanya kembali apakah wanita yang dimaksud adalah Kuryo. Kuryo sedikit grogi dan mengatakan kalau ia bukanlah wanita yang cantik. Mana mungkin Tota menyukainya. Lalu Tota menjawab kalau keluarga dari Kuromaru sangatlah cantik. Begitu juga dengan Kuryo yang terlihat imut nan molek. Mendengar jawaban Tota barusan membuat Kuryo tersipu malu. Kuromaru pun bertanya di dalam hati, adakah jalan baginya untuk bersama Tota sebagai wanita. Tota mengatakan pada Kuryo akan membelikan minuman buat mereka berdua dan hendak pergi. Tiba-tiba, Cao Xingzi dengan jurus bayangannya menangkap Tota dan membelenggunya. Sementara Kuromaru terlihat lambat saat bertarung menggunakan tubuh wanita. Kuromaru habis diserang Cao Xingzi dan rekannya sehingga terjatuh dari menara. Kuromaru akhirnya berhasil ditumbangkan oleh kedua musuh sehingga ia tak bisa melakukan perlawanan cuy. Kemudian Cao Xingzi hendak menenggelamkan Kuromaru dalam kekuatan bayangannya. Tetapi pikiran Kuromaru hanyalah kenangan manis yang dilaluinya bersama Tota. Karena hal tersebut Kuromaru berhasil bangkit dan bertekad menjadi teman Tota untuk melindunginya. Setelah itu Kuromaru merubah penampilannya menjadi pria dan memutuskan untuk bersama Tota sebagai seorang sahabat. Selanjutnya Kuromaru membantu Cao Xingzi hingga tidak berdaya dan membuat musuhnya kabur. Selang beberapa waktu Tota sadar dan melihat Kuromaru berada di menara. Kuromaru menceritakan pada Tota yang terjadi kalau Kuryo telah diamankan dan musuhnya telah dikalahkan. Dengan wajah polosnya Tota mengatakan kalau tidak ada Kuromaru ia menjadi bocah yang payah. Mendengar kata-kata Tota maka Kuromaru tidak peduli lagi baik wanita ataupun pria, ia akan selalu berada di samping temannya itu. Lalu Tota mengatakan pada Kuromaru kalau ia mengagumi Kuryo karena cantik dan terlihat baik hati. Tota juga menginginkan sosok istri seperti Kuryo. Kuromaru pun terlihat galau mendengar ocehan sang bocil dan membuatnya bimbang kembali coy. Berpindah pada daerah pelabuhan, terlihat seorang wanita sedang bermain pasir. Wanita itu bernama Kirie dan selalu bermain di tempat itu.
Kemudian Iko datang menghampirinya dan mengajak Kirie ngobrol. Tiba-tiba Kirie mengatakan pada Iko akan ada hari istimewa yang akan datang selanjutnya. Selanjutnya Tota dan Kuromaru menghampiri Iko dan yang lainnya. Karin heran melihat Kuromaru yang memakai baju pria dan menariknya untuk diinterogasi. Karin bertanya bagaimana hasil kencannya dengan Tota. Kuromaru bingung harus menjawab apa pada Karin yang terlihat kesal. Kemudian Iko mengenalkan bocah kecil di sebelahnya bernama Kirie pada Tota. Kirie mengatakan pada Iko ingin curcol berdua bersama Tota serta memintanya untuk pergi. Kirie membawa Tota pergi, lalu tiba-tiba mereka diserang sehingga Kirie terluka. Kemudian waktu berpindah kembali ke bawah pohon dan Tota terlihat amat bingung cuy. Kirie mengatakan saat Tota memegang tangannya maka waktu akan kembali mundur. Tota merasa kalau ia telah terjebak pada waktu yang diciptakan oleh Kirie. Tak lama kemudian Iko dan Karin memanggil Tota dan mengajaknya untuk pergi ke kota bersama. Di perjalanan Karin merasa heran kenapa Tota masih berada di markas. Sementara tadi telah pergi bersama Koryo. Iko bertanya pada Karin apakah ia mengetahui kekuatan Kirie. Karin pun menjelaskan kalau Kirie adalah manusia abadi pengguna kekuatan penerawangan. Kembali pada Tota yang masih bingung dengan apa yang terjadi kepadanya. Tota bertanya pada Kirie kekuatan apa yang ia pakai tadi. Kirie mengatakan kalau itu bukanlah sihir tetapi kemampuan unik yang dimilikinya. Kirie pun menjelaskan kalau ia adalah Yuki Holder nomor 9 dan memiliki kemampuan mengatur ulang dan memulai kembali. Kemudian adegan yang sama terulang lagi sehingga Tota dan Kirie kembali ke tempat semula cuy. Kirie menjelaskan kalau ia harus pergi ke menara untuk menghadiri rapat pemegang saham. Tota mengeluh karena tiket ke menara sangatlah mahal. Saat Kirie hendak menjelaskan maksudnya pada Tota, datanglah tamu tak diundang yang menyerang Kirie. Dengan refleks cepat Tota mengejar pengguna bayangan itu hingga tubuhnya jungkir balik cuy. Lagi dan lagi pengguna bayangan hendak membunuh Kirie tetapi berhasil dihentikan Tota. Kali ini Tota menyerang dengan kekuatan Kuboro sehingga si pengguna bayangan terhempas jauh ke angkasa. Setelah musuh dikalahkan, Tota melanjutkan curcolnya dengan Kirie. Tota bertanya siapa orang yang dimaksud Kirie akan muncul. Kirie mengatakan nama pria yang akan muncul adalah Fat Ivan Runcos. Kirie menjelaskan kalau Tota akan diculik oleh penyihir terkuat yaitu Fat. Tota kelihatan amat bingung mendengarkan kata-kata Kirie. Kemudian Kirie menjabarkan setiap siklus yang terjadi pada Tota dan bagaimana ia bisa diculik. Siklus pertama, Kirie mengajak Kuromaru mengobrol di kafe. Tiba-tiba terjadi ledakan sehingga membuat Kuromaru panik dan melihat kejadian di TKP. Setelah itu Kuromaru melihat kalau Tota sedang diserang oleh Fat penyihir terkuat. Lalu Iko dan Karin membantu Tota dan menyerang Fat. Tetapi Fat sangatlah kuat sehingga mereka tidak bisa menghentikannya. Melihat hal itu Kuromaru menyerang Fat. Namun tubuhnya terhempas ke tembok dan terluka parah. Kemudian Fat menyerang Kirie dengan sihir pembeku agar tubuhnya tidak bisa bergerak. Tetapi dengan sigap, Kirie membunuh dirinya sehingga berhasil kembali ke masa lalu. Setelah kembali lagi, Tota bertanya pada Kirie siapa sebenarnya Fat. Kirie memberitahukan pada Tota kalau Fat adalah penyihir terhebat yang pernah ada dan dia dikenal sebagai pahlawan. Lalu Tota bertanya lagi kenapa Fat hendak menculiknya. Kirie terlihat kesal dan mengatakan kalau ia tak mengetahui alasannya apa. Kirie hanya mengetahui kalau Fat akan menculiknya dan memusnahkan Yuki Holder. Kemudian Iko dan Karin datang menghampiri mereka berdua. Karin baru mengetahui kalau kemampuan Kirie adalah memutarbalikkan waktu. Tota mengagumi kemampuan yang dimiliki oleh Kirie dan memberitahukannya pada Karin dan Iko. Tetapi Kirie tak mau kalau orang lain mengetahui kemampuannya dan melarang Tota untuk mengatakannya. Lalu rombongan Yuki Holder menaiki kereta gantung dan melanjutkan obrolannya. Iko mengerti alasan Kirie tak ingin orang lain mengetahui kekuatannya, karena hal tersebut sama saja memberitahukan kelemahan yang ada padanya. Tota mengatakan dengan lantang kalau anggota Yuki Holder ini tidak akan pernah melakukan hal yang berbahaya kepadanya. Kirie agak tersipu malu mendengarkan pernyataan Tota dan mengajarnya sebagai ungkapan terima kasihnya. Kemudian Kirie mempublikasikan rencana A yang telah lama diperkirakannya kepada kawan-kawannya cuy.
Kirie menjabarkan rencananya pada teman-temannya dan ingin menangkap Fate Evan Runcos. Kirie meminta Touta untuk menjadi umpan agar Fate dengan mudah menemukan keberadaannya. Setelah itu Kirie memberikan handphone pada Touta sebagai alat telepati jika ia diserang Fate. Lalu Iku dan Karin bertugas untuk menyerang Fate saat ia muncul di depan Touta. Sementara Kirie dan Kuromaru akan bersiaga untuk membantu penyerangan Fate. Singkat cerita, jika Kirie mampu menyentuh Fate, maka misi mereka akan berhasil. Kirie mampu menjebak Fate dengan kemampuannya sehingga musuh terjebak di dunia bawah tanah. Setelah memahami rencana yang diberikan Kirie, semua peserta bersiap di posisi masing-masing dan akan memulai aksinya. Iku dan Karin berkomunikasi melalui telepati untuk memeriksa keadaan sebelum kemunculan Fate. Begitu juga dengan Touta yang sedang bersiaga di posnya. Touta penasaran siapa sosok Fate sebenarnya dan searching di Google untuk melihat hasilnya. Tetapi yang muncul adalah wajah Kimihime. Maksudnya Yukihime di ponsel Touta, cuy. Yukihime menjelaskan secara langsung Fate adalah pahlawan yang memecah kasus di Mars dan berhasil menyelamatkan dunia bersama kakek Touta bernama Negi. Selanjutnya setelah Negi meninggal, Fate mulai berubah menjadi musuh manusia dan sangat jahat. Setelah mendengarkan informasi dari Yukihime, Touta semakin galau dan tidak konsentrasi. Touta bertanya-tanya mengapa teman kakeknya ingin membunuhnya. Kemudian Karin memberi info kalau Fate telah tiba di lokasi dan Touta menyadari keberadaannya. Touta melihat Fate dan melihat sosok teman dari kampung halamannya berada di sana. Touta meminta Iku untuk tidak menembakkan senjata pada Fate karena ada teman-temannya. Touta mulai galau kenapa teman kampung halamannya muncul di saat yang tidak tepat. Setelah itu teman dari kampung halaman Touta bernama Tanaka Nikumaru dan Mihashin Toru menghampirinya. Begitu juga Fate datang menyapa kedua bocah serta Touta. Fate mengenalkan dirinya sebagai teman lama dari kakek Touta. Di lain sisi, Iku telah disandra oleh anggota Fate, seorang wanita berwajah seram. Karin dan lainnya terlihat amat waspada karena Fate mendekati Touta bersama teman-temannya. Fate meminta Touta untuk ikut bersamanya secara baik-baik tanpa perlawanan. Tetapi Touta menolaknya dan terjadilah baku hantam di lokasi. Touta berteriak mengatakan kalau Fate adalah teroris sehingga para warga berlarian di gedung itu. Kemudian pertempuran dimulai, tetapi Touta dan timnya gagal sehingga tubuh Kirie mematung. Setelah itu Touta menantang Fate untuk berduel dengannya sebagai teman kakeknya di masa lampau. Di sisi lain, Karin Yuki Holder nomor 4 hendak membawa Kirie pergi, tetapi dihadang oleh pria bernama Gyurei Saba, seorang prajurit bayangan dari Ala Alba. Sedangkan Kuromaru Yuki Holder nomor 11 melawan seorang pemburu bayaran bernama Asuratu dari Ala Alba. Selanjutnya Iku Yuki Holder nomor 10 melawan pemburu bayaran dari Ala Alba bernama Tsukuyomi Iwai. Pertarungan pun dimulai. Musuh para Yuki Holder terlihat amat tangguh dan sulit untuk dihadapi, cuy. Kemudian giliran Touta melawan Fate, bos besar dari organisasinya. Lawan amat tangguh dan sulit untuk dihadapi sang bocil. Pertarungan Touta menjadi amat sengit dan ia berhasil melukai wajah Fate yang sangat overpower. Singkat cerita, Touta mampu menghindar dan memegang tangan Kirie hingga mengaktifkan pembalik waktu. Lalu Fate dan lainnya berada di ruangan bawah tanah, begitu juga dengan Yukihime. Fate memberikan pilihan pada para bocah yang akan menjawab pertanyaan mereka satu persatu. Dengan syarat Fate akan dibebaskan oleh para Yuki Holder dari tempat itu. Mulailah para bocah bertanya pada Fate dan dijawabnya. Negi Springfieldを救う。Selanjutnya Touta yang bertanya apakah Fate yang membunuh orang tuanya. Fate tanpa basa-basi mengatakan iya. Touta sangat marah dan akan membalaskan dendam orang tuanya, tetapi muncul sosok kakek yang di lempengan sihir.
Kakeknya berkata kalau Tota jangan mempercayai ucapan Fat. Kemudian Yukihime menyadari sihir yang ada di tubuh Tota dan meminta Kuromaru menghancurkannya. Setelah dihancurkan, kakek tua menghilang, begitu juga dengan sihirnya. Setelah Fat dibebaskan Yukihime, Tota bertanya-tanya siapa yang harus dipercayainya. Tota sangat galau dan bertemu dengan Shinobu sambil merilekskan diri. Dari kejauhan, Kirie dan Kuromaru memantau kedekatan Tota dan Shinobu. Tak lama kemudian datang seorang wanita yang mengganggu zona nyaman Tota. Wanita itu mengenalkan dirinya sebagai Yukihiro Mizore dan menceritakan kalau keturunan Springfield terkenal playboy. Dahulu kakeknya Tota mengumpulkan para haremnya yang banyak dan dijadikan pendampingnya. Kemudian Mizore menawarkan agar Tota menjadi suaminya. Dengan rileks cepat, Tota menolak ajakan Mizore sehingga membuatnya patah hati. Setelah kejadian itu, sepertinya para harem ingin mencuri perhatian Tota. Semenjak ada Mizore Kirie dan Kuromaru mendapatkan saingan yang tangguh. Mizore membawakan makanan enak buat Tota untuk mendapatkan hatinya. Hal tersebut membuat Kirie dan Kuromaru sangat galau dan bingung agar bisa mengalahkan Mizore. Tiba-tiba Iku muncul dan memberikan saran bagi wanita yang kasmaran agar Tota tertarik pada mereka, cuy. Berpindah pada ruangan kantor, Yukihime sedang berdiskusi dengan teman lamanya bernama Yukihiro, nenek dari Mizore. Mereka membahas kemunculan Negi di ruangan bawah tanah dan mencari penyebab kemunculannya. Kembali dengan rencana Iku yang menjebak para harem untuk menggosok tubuhnya sebanyak 50 kali. Para harem berlomba dengan sengit untuk bisa menyentuh Tota, tetapi apalah daya, power para harem sangat dahsyat sehingga sulit mendekati pujaan hati. Akhirnya Yukihime yang mendapatkan kesempatan emas tersebut sehingga para harem menyerah melakukannya. Ternyata Iku hanya mempermainkan para harem yang sedang kasmaran. Selanjutnya Yukihime menunggu Tota di pinggir pantai untuk menyampaikan sesuatu yang amat penting. Yukihime mengatakan kalau Tota adalah manusia cloning yang diciptakan dari gen Negi Springfield. Keesokan harinya Tota menceritakan hal tersebut pada Kuromaru dan ia terlihat galau. Tota juga mengetahui kalau Yukihime mencintai Negi Springfield maka mengasuh dirinya selama ini. Tiba-tiba Mizore menghampiri Tota dan mengajaknya keluar untuk mengikuti turnamen bela diri Mahura. Setibanya di lokasi, ternyata Tota tak bisa mengikuti pertandingan karena sudah tutup pendaftaran. Setelah itu Tota bertemu dengan Yukihiro, murid dari kakeknya. Yukihiro mengajak Tota keliling sekolah tempat Negi dahulu mengajar para siswa. Tota bertemu dengan para siswa yang berada di kelas kakeknya dulu. Kemudian peserta turnamen membutuhkan pemain pengganti sehingga Tota bisa bertarung. Sesampainya di arena, Tota mendapatkan lawan bernama Cutlass. Cutlass sangat overpower sehingga membuat Tota kewalahan menghadapinya. Kemudian saat Tota hendak bangkit karena dukungan teman-temannya di bangku penonton, tiba-tiba Negi Springfield datang memasuki arena dan mengajak Tota ikut bersamanya. Tota mengetahui kalau kakeknya telah dikuasai kekuatan jahat dan berubah. Lalu Tota menolak ajakan Negi dan menentangnya untuk bertarung. Setelah itu Yukihime muncul menghentikan Negi dan lainnya. Negi membawa pasukannya, begitu juga dengan Yukihime yang membawa anggota Yuki Holder untuk melawannya. Singkat cerita, Tota diculik melalui portal oleh seorang pria bernama Albiero alias Kunel, teman dari Negi. Kunel ditugaskan untuk membujuk Tota bergabung dalam tim Negi. Albiero pun mengilustrasikan kejadian kisah cinta Yukihime dengan Negi, kakek buyut dari Tota. Setelah itu ia memperlihatkan pertemuan Yukihime dan Negi di sekolah Mahura. Diceritakan kalau Negi adalah murid dari Yukihime saat 80 tahun silam. Kemudian Tota melihat Yukihime diserang oleh seseorang menggunakan sihir bayangan. Begitu juga Tota yang diajar oleh Kunel sehingga tubuhnya terbelenggu bayangan. Penyihir yang menyerang Yukihime bernama Lalda, seorang penyihir permulaan atau pencipta kehidupan. Tubuh Yukihime hancur terbelah karena serangan Yalda padanya. Tota menggerakkan tubuhnya dan berhasil menangkap tubuh Yukihime sehingga kembali seperti sedia kala. Yukihime mengatakan perasaan yang sebenarnya pada Tota dan membuatnya teringat kecelakaan 2 tahun yang lalu. Tota mengatakan pada Yukihime tidak peduli siapa pria yang dicintai Yukihime di masa lalu. Tota memeluk Yukihime dan mengatakan kalau ia selalu ada bersamanya sampai kapanpun.
Terjadilah pertempuran di dalam ruangan portal sehingga Yukihime dan Tota terjebak. Yukihime dijebak oleh Negi dan Negi pun terjatuh dalam rayuan gombalannya cuy. Begitu juga dengan Tota yang terkena ilusi para harem yang mengelilingi tubuhnya. Tiba-tiba muncul sosok wanita bernama Asuna. Dan ternyata ia adalah nenek Tota. Asuna menyelamatkan Tota dan lainnya dari serangan ilusi Ialda. Kemudian Asuna memberitahukan cara mengalahkan Negi dan kawan-kawan kepada Tota. Asuna menyampaikan intinya adalah kekuatan yang tertidur dalam tubuh Tota kunci utama melawan musuhnya. Lalu Asuna membelah Ialda bersama ilusinya hingga pecah tak berwujud lagi. Selanjutnya Tota dan lainnya kembali ke arena membabat habis musuhnya dengan saran dari Asuna. Benar saja, semua musuh berhasil dikalahkan menggunakan trik dari sang nenek gemoy cuy. Kemudian tinggallah pertarungan antara cucu dan sang nenek kakek yang masih berlangsung sengit. Setelah itu Yukihime dan Tota melakukan kolaborasi untuk menyerang Negi. Tetapi tiba-tiba muncul sosok Fate yang membantu Tota dan Yukihime melawan teman lamanya. Lalu muncul sosok wajah Negi yang masih muda bersama Yukihime dan Fate. Hal tersebut pun membuat Tota bingung mengapa sang kakek dan lainnya berubah menjadi bocah. Fate mengatakan pada Negi kalau ia menemukan cara untuk mengembalikan tubuhnya dengan cara menggunakan Tota. Negi tak menginginkannya karena sekarang ia adalah bagian dari Ialda. Tota meminta kakeknya untuk menghabiskan waktu bersama Yukihime yang telah lama menunggunya. Setelah itu mereka kembali ke arena dan melakukan serangan kombinasi sehingga membekukan tubuh Fate. Tetapi teknik tersebut gagal karena Negi sangat OP, membuat 3 sekawan kewalahan menghadapinya. Teman-teman Tota mulai goyah menghadapi bawahan Negi dan kekuatan musuh semakin bertambah kuat. Sementara Tota dan kakeknya bertarung amat sengit di angkasa dan melewati puncak menara yang diimpikannya selama ini. Pertarungan keluarga itu berakhir saat bawahan dari Negi menusuk Tota dari belakang sehingga ia jatuh kembali ke arena. Semua teman-teman Tota pun sudah tidak berdaya lagi dan pingsan tergeletak di tanah. Saat Negi hendak membunuh Tota, Kiria datang menyelamatkan sang pujaan hati dari kakeknya. Tetapi Kiria berhasil diserang Kutlas dan mencabut giginya dengan sadis. Tota amat marah melihat perbuatan outclass yang sangat jahat menyiksa temannya. Dengan wajah tersenyum, Kiria mengatakan kenapa Tota sangat marah melihat adegan itu. Kiria mengingatkan Tota kalau mereka telah berhasil mengulur waktu seperti yang dikatakan oleh Asuna. Kemudian waktu kembali pada 80 tahun silam. Para siswa harem Negi mengajar dirinya satu persatu. Negi berhasil menghindarinya dan hendak menyerang para harem dengan serangan petir kilat. Tetapi Yukihime melakukan perlawanan dengan sihirnya dan membuat Negi terpojok. Para harem pun menyuntikkan obat pada Negi sebagai serangan pamungkas terakhir. Hal tersebut tak berpengaruh pada Negi dan ia bangkit kembali dalam keadaan heran. Kenapa para harem bisa ada dalam ingatan Tota? Tak lama kemudian muncullah Asuna di depan Negi dan memberikan penjelasan apa yang terjadi sebenarnya. Karena kehadiran Asuna membuat Negi mengalah dan mundur dari pertarungan. Negi mengatakan akan menunggu Tota di puncak menara. Setelah pertarungan berakhir, Tota panik mengira telah banyak memakan korban. Kiria mengatakan pada Tota kalau Jinbei telah memanggil keamanan dan berhasil mengevaluasi warga. Selanjutnya Fate mengatakan pada Yukihime kalau ia akan menyelamatkan Negi dengan caranya dan meminta Yukihime untuk tidak ikut campur, lalu Fate cabut dari lokasi. Kemudian setelah pertarungan berakhir, Tota memutuskan untuk menyatakan cintanya pada Yukihime. Tota juga melamar Yukihime dengan gentleman tetapi ditolak mentah-mentah. Para harem pun marah karena Tota berani melamar Yukihime dan membuat mereka patah hati. Tota dikejar para harem yang mencintainya serta diajar habis-habisan. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini dan in the end cuy. Sedikit kita bahas ke bagian penutup cuy, biar lebih afdol. Lalu konflik apa yang akan muncul lagi di anime ini cuy? Masih banyak misteri yang akan ditampilkan setelah menonton anime ini. Beberapa fakta juga masih membingungkan nih. Ya, oke lah, sampai di sini aja dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah menonton dari awal sampai akhir video kali ini. Jangan lupa dong buat like, comment, dan subscribe biar Mimin makin kegirangan cuy. Saatnya Mimin pamit dulu. See you in the next video and bye-bye.